Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Iya, ada satu pemahaman yang mengganjal di sebagian orang, di mana pemahaman ini sebenarnya sangat jauh sekali dari apa yang kita harapkan. Di mana ada sebagian orang, suatu saat saya pernah bertemu seseorang yang sedang merokok. Pada saat dia sedang berpuasa, dia mengatakan bahwasanya tidak masalah katanya itu kalau berpuasa itu sambil merokok, karena dia bilang rokok itu tidak membatalkan puasa. Alasan dia kenapa rokok tidak membatalkan ibadah puasa, karena yang dirokok itu kan cuma asapnya gitu, jadi bukan makanan. Seandainya rokok itu dimakan, dia bilang pasti membatalkan. Tapi cuma mengisap dan itu yang masuk kan cuma asap. Padahal di dalam kajian-kajian para ulama, di dalam kajian fikih, apapun yang masuk ke dalam mulut kita dengan sengaja kita isap misalnya, yang penting sifatnya itu mengkonsumsi sesuatu, mau itu konsumsi itu dengan cara mengisap sesuatu ataupun menelan sesuatu, itu sudah termasuk membatalkan puasa. Jadi rokok termasuk membatalkan puasa karena rokok itu adalah sesuatu yang dikonsumsi. Maka jelas rokok adalah sesuatu yang sangat membatalkan puasa. Gitu. Makanya kalau ada orang yang memberikan pendapat bahwasanya rokok tidak membatalkan, sangat salah. Bahkan para ulama semuanya sudah berpendapat bahwasanya apapun itu yang masuk ke dalam tubuh melalui rongga mulut misalnya, apalagi sesuatu yang dikonsumsi, itu sudah membatalkan puasa. Jadi berhati-hatilah ya ketika ada pemahaman yang menyimpang seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat ketika bulan Ramadan, di mana banyak sekali orang-orang yang sangat tidak mengerti aturan. Dalam artian tidak mengerti aturan itu, ketika pada saat orang sedang berpuasa, ketika pada saat semua orang sedang berpuasa, ada yang lagi tidak berpuasa ini. Nah, orang yang tidak berpuasa ini tidak menghargai orang yang berpuasa. Contoh misalnya orang haid. Orang haid kan ini tidak wajib puasa. Bahkan wajib untuk tidak puasa ya. Orang haid. Tetapi terkadang orang haid ini tidak menghargai orang-orang terdekatnya yang sedang berpuasa. Dia makan sembarangan, dia makan seakan-akan dia menunjukkan, nih saya makan nih. Nah itu hal yang tidak baik sekali. Bahkan salah satu dosa yang sangat dilarang itu yaitu ketika kita mencoba mengganggu, dengan sengaja mengganggu orang yang berpuasa. Apalagi membuat status di WA, ini lagi makan pagi-pagi nih karena saya tidak wajib puasa, jadi saya lagi makan enak ini. Nah, ini sudah termasuk mengganggu orang yang sedang berpuasa. Ini tidak baik. Kita yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa misalnya, mungkin kita sakit atau apa, sudah sepantasnya kita juga menjaga agar orang-orang yang berpuasa itu tetap kuat, bukan membuat mereka lemah dengan memperlihatkan kita sedang makan, sedang minum. Hanya akan membuat lemah puasa mereka, hanya akan membuat mereka menjadi melemah dalam menjalankan ibadah puasa, membuat mereka semakin lapar, semakin haus. Akhirnya yang ditakutkan adalah ketika orang itu membatalkan puasanya gara-gara kita, karena kita membuat dia ngiler misalnya dengan apa yang kita makan. Nah, itu sudah membuat kita berdosa sebenarnya. Makanya itu harus dihindari agar tidak terjadi seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, termasuk orang haid,
kalau makan itu, kalau mengkonsumsi sesuatu, carilah tempat-tempat di mana orang tidak melihat. Jangan kita kayak orang bangga sekali gitu. Nah, itu yang banyak terjadi. Bahkan sebagian juga ada orang yang tidak mau berpuasa. Bukan karena haid atau apa, memang dia tidak mau berpuasa karena tidak kuat dan sebagainya katanya. Padahal kan sebenarnya dia tidak bekerja dan tapi dia tidak mau berpuasa. Sudah dia berdosa karena tidak mau berpuasa, tapi dia tambah pula dengan mengganggu orang yang sedang berpuasa. Dengan cara apa? Dengan cara dia makan di tempat orang yang lagi berpuasa. Yang seharusnya di situ dia menjaga agar supaya orang yang berpuasa itu bisa kuat, bisa lebih semangat dalam puasanya. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang sangat tidak baik, bahkan su'ul adab. Nah, ini harus dihindari. Semoga ini tidak terjadi kepada kita semua. Dan semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ibadah puasa kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.